Dan simposium 6 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Profesor Dr. Oki Suwarsa, spesialis kulit dan kelamin konsultan, Magister Kesehatan, FINSDV, FAADV. Saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Profesor Dr. Oki Suwarsa, spesialis kulit dan kelamin konsultan, Magister Kesehatan, FINSDV, FAADV, meraih dokter umum dari Universitas Pajajaran, Magister Kesehatan dari Program Pascasarjana Universitas Pajajaran, Diploma Dermatologi dari Institut Dermatologi Bangkok, Thailand, spesialis kulit kelamin dan doktor dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan konsultan dari Kolegium Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin. Beliau banyak melakukan pendidikan dan pelatihan terkait dermatologi di dalam dan juga luar negeri. Beliau merupakan anggota ID, Podolsky, Kolegium Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, anggota American Academy Dermatology, dan juga anggota International Society of Dermatology. Baiklah, kepada Prof. Oki kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Dr. Claudia atas kesempatannya. Ya, sampailah pada simposium yang ke-6 pada Medical Studium General PPID 2022 ini yang akan menampilkan 2 orang pembicara ya, dengan topik dermatopatologi dan penanganan psoriasis. Ya. Dari pembicara pertama adalah Dr. Selvi Antipadma yang akan menyampaikan mengenai peranan patologi, ya, pemeriksaan patologi, histopatologi pada penegakan diagnosis ya, di bidang dermatologi dan venerologi tentu. Dan Dr. Hendy nanti akan membahas mengenai penanganan pedoman penanganan psoriasis, ya, terutama tentu untuk teman sejawat dokter umum ya. Baik, saya akan share dulu ini kurikulum vitae dari Dr. Selvi ya. Ya, Dr. Selvi ini masih muda ya, kelahiran tahun 79, dokter di FK Atmajaya tahun 2005, spesialis kulit dan kelamin, spesialis kulit ya, dermatologi terutama kalau di Filipina ini, kemudian pernah mengikuti fellowship dermatologi di Sapporo Institute ya di Jepang ya ini ya, dan kemudian mendapatkan Fellow ASEAN Academy of Dermatology and Venerology 2017 ya dari ASEAN Society of Dermatopathology ya. Dan pernah bekerja di Sapporo Institute of Dermatopathology Dermatopathologist 2011 sampai 2013 dan sekarang bekerja di Rumah Sakit Cinta Kasih ya. Dan di organisasi beliau sebagai ketua sekarang ya kelompok studi dermatopatologi Indonesia yang sebelumnya sekretaris ya pada 2017-2021. Untuk selanjutnya kami persilahkan Dr. Selvi untuk menyampaikan presentasinya dalam waktu 20 menit ya. Baik. Terima kasih Prof. Oki atas introduksinya. Selamat siang untuk Prof, guru-guru dan dokter-dokter teman sejawat. Terima kasih atas kesempatannya untuk membawakan topik peran pemeriksaan histopatologi di bidang DV. Saya izin share. Baik. Berikut adalah garis besar presentasi saya siang ini. Biopsi kulit adalah alat diagnostik yang paling sering digunakan dalam bidang DV. Diagnosis pasti dari penyakit kulit terkadang sulit ditegakkan karena informasi klinis sulit didapat dan lesi kulit yang mirip atau overlap seperti contoh di bawah ini. Peran pemeriksaan histopatologi di bidang DV yaitu meningkatkan akurasi diagnosa kulit, dan pada lesi tumor, histopatologi dapat memberikan informasi jenis tumornya, menentukan prognosis pada tumor ganas, dan mengarahkan terapi selanjutnya. Pada penyakit inflamasi, histopatologi dapat memberikan konfirmasi diagnosa dan menyingkirkan diagnosa banding. Dalam terapi, histopatologi dapat memberikan bukti objektif hasil dari terapi,
respon terhadap pengobatan, dan kemungkinan efek samping. Berikut adalah alur biopsi kulit yang perlu dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam proses biopsi kulit. Dimulai dari keputusan diperlukannya biopsi, penjelasan kepada pasien indikasi tindakan biopsi dan resikonya, kemudian detail biopsi ditentukan, mulai dari jenis biopsi yang akan dilakukan, ukuran, jumlah biopsi, lokasi tubuh, lokasi dan sisi dalam lesi, dan media transportnya. Jangan lupa untuk pasien menandatangani surat persetujuan tindakan. Kemudian spesimen yang didapat dimasukkan dalam kontainer dengan media transport yang sesuai dengan label nama pasien yang sesuai. Jangan lupa juga lokasi biopsi perlu didokumentasikan. Kemudian tutup luka dan perawatan luka dijelaskan kepada pasien. Setelah laporan patologi didapat, rencana terapi untuk pasien dapat dibuat berdasarkan hasil laporan tersebut. Berikut adalah cara memaksimalkan informasi yang didapat dari biopsi kulit, yaitu hentikan obat-obatan anti radang sebelum tindakan biopsi, ambil beberapa sampel kulit dari lesi kulit pada area yang berbeda, ambil beberapa sampel kulit dari lesi kulit yang memiliki evolusi yang berbeda, kemudian ambil dari lesi yang intak atau tidak tergaruk dan tidak ada infeksi sekunder. Deskripsikan keadaan klinis secara lengkap pada permintaan histopatologinya, kirim spesimen ke dermatopatologis yang kompeten, lakukan tindakan biopsi dengan teknik yang tepat dan spesimen biopsi yang cukup. Jaringan kulit yang sudah didapat harus ditangani dengan hati-hati dan periksa sendiri slide dari spesimen yang dikirim. Berikut adalah metode biopsi yang sering dilakukan, yaitu biopsi punch, biopsi shave, incisi, dan eksisi. Pada biopsi punch, pengambilan jaringan kulit menggunakan alat berbentuk silinder berdiameter 2-8 mm. Spesimen yang akan diambil yaitu epidermis, dermis, dan sukutan. Diindikasikan pada proses penyakit yang berada pada dermis atau permukaan lesi cekung atau atrofi. Biopsi punch tidak direkomendasikan untuk lesi yang dicurigai melanoma maligna. Akan tetapi, biopsi punch pada lesi melanoma tidak akan merubah prognosis atau menyebarkan tumor melanoma menyebar. Berikut adalah contoh prosedur biopsi punch dengan penandaan lokasi biopsi dengan tanda silang, memudahkan penempatan punch pada posisi tengah dan memudahkan untuk menutup luka sesuai dengan RSTM. Pada biopsi shave, pengambilan jaringan kulit menggunakan bisturi atau silet hingga kedalaman yang mencapai dermis superficial atau tengah. Spesimen yang akan diambil yaitu epidermis, dermis atas, dan dermis bawah. Diindikasikan pada proses penyakit yang melibatkan epidermis dan dermis superficial atau lesi yang meninggi. Pada biopsi insisi, pengambilan jaringan kulit menggunakan bisturi tanpa mengambil keseluruhan lesi kulit. Spesimen yang akan diambil yaitu epidermis, dermis, dan sukutan. Diindikasikan untuk proses penyakit yang melibatkan sukutan atau fascia atau pada tumor yang berukuran besar atau pada kelainan jaringan ikat dermis. Pada biopsi eksisi, pengambilan jaringan kulit menggunakan bisturi dengan mengangkat seluruh lesi kulit. Spesimen yang akan diambil yaitu epidermis, dermis, dan sukutan. Diindikasikan untuk terapi yaitu mengangkat tumor, lesi yang dicurigai lesi keganasan atau melanoma invasif. Mengetahui prinsip dasar dermatopatologi sangat penting untuk memilih lesi dan teknik biopsi. Kedalaman proses penyakit pada kulit harus sudah diperkirakan sebelum dilakukan tindakan dan perlu pemahaman karakteristik kulit pada area yang akan dibiopsi. Pada lesi bulat dengan diagnosis banding sebagai berikut, dapat dilakukan biopsi shave pada lesi bulat yang utuh, dan untuk pemeriksaan
direct immunofluorescence atau DIF, diambil kulit normal dengan perilesi 1 cm dari bulan. Bila memungkinkan, hindari pengambilan biopsi pada lesi di ekstremitas bawah karena penyembuhan luka yang lebih lama dan meningkatkan resiko mendapatkan hasil DIF negatif palsu. Berikut adalah gambaran dari histo-PA lesi bula. Tampak celah subepidermal terisi serum dan radang. Apabila DIF terlihat endapan imunoglobulin G berbentuk linear dan pada split skin terdapat endapan IgG pada sisi epidermis, dapat disimpulkan penyakit ini adalah penyakit pemphigus bullosa. Pada epidermolysis bullosa acquisita, diagnosis banding dari bullous pemphigoid, dapat juga dilakukan biopsi shave pada lesi bula. Pada histo-PA-nya terlihat celah subepidermal juga, akan tetapi pada DIF akan terlihat bahwa endapan imunoglobulinnya terdapat pada sisi dermis. Pada pasien Stephen Johnson dan Staphylococcal scalded skin syndrome dapat dipilih biopsi shave karena pada histo-PA-nya tampak celah subepidermal dengan atap bula, tampak nekrosis di seluruh lapisan epidermis, sel radang padat pada dermis atas. Kemudian pada Staphylococcal scalded skin syndrome, celah terdapat pada lapisan granular dengan sel akantholisis, dan pada epidermis dan dermis, sebutan sel radangnya hanya ringan. Pada lesi yang dicurigai lupus dan dermatomyositis dapat dilakukan biopsi punch pada lesi aktif yang sudah terbentuk lebih dari 6 bulan untuk HE dan DIF. Pada histo-PA dari lupus erythematosa tampak atrofi epidermis, degenerasi mencair, penebalan membran basal, dan juga terdapat deposit musim pada dermis. Bagaimana dengan lesi-lesi yang dicurigai vaskulitis? Pada vaskulitis dapat dilakukan biopsi punch, biopsi pada lesi yang terbentuk lebih dari 72 jam untuk HE, dan pada biopsi lesi yang terbentuk lebih dari 24 jam untuk DIF. Pada histo-PA vaskulitis lipositoplastik tampak krusta pada epidermis, sebukan sel radang perivaskular pada dermis atas, ekstravasis sel darah merah, deposit fibrin pada dinding pembuluh darah dan debu inti. Pada lesi nodul pada tungkai bawah, berikut adalah diagnosis bandingnya. Biopsi yang dibutuhkan adalah biopsi insisi dengan kedalaman hingga subkutis. Biopsi punch pada kasus ini tidak ideal karena jaringan kulit yang diambil dari biopsi punch cenderung patah di area perbatasan subkutan sehingga jaringan dengan sel radang dan jaringan lemak yang nekrosis dapat tertinggal. Berikut adalah contoh histo-PA erythema induratum. Tampak proses radang pada lobus subkutan, banyak nekrosis sel lemak dan granuloma dengan sel datia. Biasanya dapat ditemukan juga vaskulitis pada erythema induratum. Alopecia secara umum dibagi menjadi scarring dan non-scarring. Pada alopecia, indikasi utama biopsi kulit kepala, yaitu kecurigaan pada lesi akan menjadi scarring alopecia. Penyakit inflamasi pada kulit kepala belum diketahui etiologinya.
keadaan di mana pertumbuhan folikel rambut perlu ditentukan atau ada tumor pada kulit kepala. Teknik biopsi pada kulit kepala, yaitu cukur area yang akan dibiopsi. Rambut di sekitar area biopsi dapat difiksasi dengan plester atau petroleum jelly. Kemudian dengan punch biopsi, arah biopsi sejajar dengan arah pertumbuhan rambut, bukan tegak lurus dengan permukaan kulit untuk menghindari folikel rambut terpotong. Bila dilakukan satu biopsi punch 4 mm, potongan vertikal berguna untuk scarring alopecia dan potongan transversal merupakan standar untuk semua jenis alopecia. Akan tetapi untuk alopecia yang paling ideal adalah mengambil 2 punch biopsi yang 4 mm. Satu jaringan untuk potongan vertikal dan satu jaringan untuk potongan transversal. Dua jaringan transversal dan vertikal itu ideal untuk scarring alopecia. Atau untuk non-scarring alopecia dapat diambil satu jaringan pada lesi dan satu jaringan pada area normal. Ini adalah alternatif potongan, teknik potong dari proses jaringan kulit kepala. Pada teknik seperti ini baiknya menggunakan biopsi punch dengan diameter 6 mm. Berikut adalah alur diagnosa histopatologi dari alopecia. Bila ada tanda inflamasi dan scarring, kemungkinan diagnosanya adalah lichen planus, lichen planopilaris atau DLE. Bila tidak ada inflamasi dan tidak ada scarring, biopsi akan dinilai presentasi dari anagen dan telogennya, rasio rambut terminal vellus, dan DIF-nya untuk menilai apakah ini adalah lesi dari telogen effuvium. Ini adalah contoh dari scarring alopecia lichen planopilaris. Biopsi 4 mm punch dapat diambil dari area yang lesi aktif yang sudah terbentuk 6 bulan terakhir. Untuk semua bentuk scarring alopecia, hindari mengambil jaringan dari tepi lesi aktif yang baru mulai melebar. Pada histo-PA, lichen planopilaris, potongan vertikal, tampak sel radang pada tepi folikel rambut, segmen atas, dan kelenjar sebaceous mulai hilang. Pada potongan horizontal, tidak tampak kelenjar sebaceous, semua folikel rambut dikelilingi sel radang limfosit dan sebagian besar terdapat fibroplasia lamellar. Pada non-scarring alopecia, yaitu telogen effuvium, biopsi punch 4 mm diambil dari lesi yang sudah terbentuk. Untuk alopecia areata atau sifilis, biopsi punch sebaiknya diambil dari lesi aktif yang baru untuk melihat dari pola radangnya. Pada histo-PA telogen effuvium, rambut tetap dalam keadaan ukuran normal, rasio rambut terminal dan vellus tetap normal, hanya saja rambut telogen atau katagen meningkat lebih dari 20%. Karena rasio normalnya adalah anagen sekitar 85-100%, katagen 1% dan telogen hanya 0-15% dari normal. Berikut adalah metode biopsi pada lesi yang dicurigai keganasan. Pada lentigo maligna dan karsinoma sel basal superficial dapat dilakukan shape biopsi. Melanoma maligna dianjurkan biopsi eksisi atau insisi pada area yang paling infiltratif. KSB dan KSS dapat dilakukan biopsi punch dalam. Ini adalah contoh pasien tampak lesi papul plak berwarna coklat kehitaman, multiple discrete. Kemungkinan diagnosa bandingnya adalah seborrheic keratosis, karsinoma sel basal, atau melanocytic nephros. Pada kasus ini dapat dipilih biopsi shave
Pada histo-PA, karsinoma sel basal superficial tampak pulau tumor sel basaloid yang tersusun palisading yang menempel pada epidermis. Berikut adalah contoh kasus dengan lesi plak tipis kecoklatan dengan tepi irregular. Kemungkinan diagnosis bandingnya adalah keratosis cerebroid, solar lentigo, dan lentigo maligna. Pada pasien ini dapat dilakukan biopsi shape. Pada histo-PA lentigo maligna tampak hiperpigmentasi pada lapisan basal epidermis. Reterich memanjang pada sebagian area dan tampak solar elastosis pada dermis. Pada pembesaran yang lebih besar tampak proliferasi sel melanosit atipik berukuran besar yang tersebar tidak merata, yang di sini lebih banyak, kemudian tidak simetris. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Baik, Prof. Nah, berikut adalah pasien 33 tahun dengan tumor berwarna hitam di kaki kanan sejak 1 tahun lalu. Kemudian diagnosa ini, pasien ini adalah melanoma atau KSB atau nefus yang teriritasi. Dapat dilakukan eksisi atau insisi dari area yang paling infiltratif. Pasien ini adalah pasien melanoma, tampak pada histo-PA tampak ortokeratosis, sebagian epidermis tampak akantosis, dan sebagian epidermis menipis karena terdesak oleh tumor, dan tumor juga menginfiltrasi ke dermis bagian bawah. Tumor terdiri dari sel melanosit atipik dengan sel berinti besar dan pleomorfik serta banyak mitosis. Ini adalah contoh kasus terakhir pasien dengan plak eritem multiple sejak 3 tahun lalu. Diagnosis yang mungkin dari kasus ini adalah dermatitis kontak alergi atau psoriasis, atau yang terakhir adalah mycosis fungoides. Dapat dilakukan biopsi shape dengan level DEJ. Biopsi shape lebih baik daripada biopsi punch, karena kalau biopsi punch akan terbatas pada area ini. Tapi bila ada salah satu diagnosis banding kita adalah mycosis fungoides, kita perlu mencari epidermotropism, maka lebih baik biopsi dengan kedalaman hingga dermis saja, tetapi dapat mendapat spesimen yang lebih luas. Pada histo-PA mycosis fungoides, tampak akantosis yang irregular pada epidermis, bukan sel radang perivaskular di dermis atas, dan tampak epidermotropism limfosit dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan ukuran limfosit di dermis. Dapat disimpulkan bahwa histopatologi kulit merupakan alat penunjang diagnostik yang penting dalam mendukung diagnosis klinik penyakit kulit menjadi lebih akurat. Deskripsi informasi klinis yang lengkap, biopsi kulit yang diambil dengan metode biopsi yang tepat, diambil pada waktu yang optimal dan pada lokasi yang tepat dapat meningkatkan ketepatan diagnosis. Sekian presentasi saya, terima kasih.